Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, kita lanjutkan kembali ngaji kitab Fiqih, kitab Safinatun Najah, faslun fi bayani mujibatil husli. Qala al-mu'allifu faslun utawi kana fasal suci. Fi bayani mujibatil husli ing dalem jelasake pira-pira perkara kang majibake adus. Lafadz husli ketika dia bidomil ghain husli, dia artinya mandi. Ketika dia menggunakan fathah husla atau husli, ini artinya membasuh atau mencuci. Jadi yang mempunyai makna mandi adalah husli, sedangkan husla atau huslul wajhi, wudu, huslul yadaini, huslul rijlaini artinya membasuh. Mujibatil husli utawi pira-pira perkara kang majibake adus iku sitatun ana 6. Hal-hal yang mewajibkan kita mandi itu ada 6 atau yang biasa kita kenal sebagai hadas besar. Artinya hadas besar secara fikih ini ada 6. Hadas yang membuat kita wajib melakukan mandi besar, mandi wajib, ini ada 6. Ilajul hasyafati nyatane nglebokake hasyafah fil farji ing dalam farji. Memasukkan hasyafah ke dalam farji. Hasyafah itu apa? Hasyafah adalah bagian ujung
zakar seorang laki-laki yang seperti atau kepala daripada zakar dari seorang laki-laki di dalam farji seorang perempuan, di dalam farji ini mewajibkan untuk mandi, walaupun nggak masuk semua, hanya masuk kepalanya saja atau masuk helmnya saja. Bagian yang dia terlihat setelah dilakukan proses sunat itu dinamakan hasyafah. Bagian yang terlihat ketika dia disunat atau bagian yang tertutup kulit sebelum dia disunat itu namanya hasyafah. Dimasukkan ke dalam farji ini mewajibkan mandi, entah nanti akan keluar mani ataupun tidak, maka itu mewajibkan mandi. Ilajul hasyafati fil farji. Wa khurujul mani lan mutune mani. Lalu yang kedua adalah keluarnya mani, entah itu dengan proses ilajul hasyafah fil farji atau dengan proses bermimpi. Karena termasuk tanda orang baligh adalah dia akan bermimpi mengeluarkan mani tanpa ada proses-proses yang lain. Jadi mani ini bisa keluar dengan bermimpi. Ketika seorang keluar mani, mimpi keluar mani, bukan mimpi keluar, setelah mimpi dia bangun ternyata maninya keluar. Tidur, bangun tidur ternyata maninya keluar. Keluarnya mani ini mewajibkan seseorang untuk melakukan mandi jinabah. Mandi jinabah, bukan mimpi keluar mani. Dalam mimpinya dia mengeluarkan mani, bukan. Tapi setelah dia mimpi, dia bangun, ternyata maninya keluar. Keluarnya mani entah karena dia bermimpi atau karena yang lainnya. Karena ilajul hasafil farji atau karena yang lain. Setiap ketika mani itu keluar, maka itu mewajibkan untuk mandi. Wal haidhi lan haid. Haid itu adalah darah yang keluar dari wanita minimal bukan karena sakit, tapi karena kebiasaan, tapi karena memang wataknya wanita, memang tubuh wanita ini didesain untuk setiap bulannya bisa mengeluarkan darah-darah kotor. Bukan darah kotor, mengeluarkan darah haid. Untuk bisa mengeluarkan darah haid. Darah haid itu adalah hasil daripada benih-benih telur yang tidak terbuahi. Akhirnya dia keluar menjadilah darah haid. Darah yang keluar dari wanita bukan karena sakit, ini namanya darah haid. Minimal wanita bisa haid ini adalah usia 9 tahun. Minimal wanita bisa dikatakan haid ini adalah usia 9 tahun. Artinya ketika ada darah keluar, dia masih usia 8 tahun, maka bisa dipastikan darah yang keluar ini bukanlah darah haid. Waktunya haid paling sedikit itu adalah 1 hari 1 malam atau 24 jam. Paling lama adalah 15 hari. Umumnya 6 atau 7 hari, paling lama adalah 15 hari. Darah yang keluar kurang dari 24 jam ini tidak dikatakan darah haid. Darah yang keluar melebihi daripada 15 hari, maka kelebihannya ini bukan darah haid. Dan penjelasannya ini ada dalam kitab yang namanya kitab Risalatul Mahid, karena pembahasannya ini sangat luas, tidak mungkin diterangkan dalam sesi ini. Wa nifasi lan nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah wanita itu melahirkan. Tidak semua orang, tidak semua wanita ini mengalami nifas. Paling sedikitnya darah nifas adalah majatun. Majatun artinya hanya 1
keluaran, setelah keluar sekali langsung berhenti. Atau satu tetes, keluar setetes langsung berhenti. Ini paling sedikit darah nifas adalah paling umumnya adalah 40 hari akan keluar darah setelah melahirkan, umumnya adalah nyampe 40 hari. Dan paling banyak adalah 60 hari. Paling banyak 60 hari. Jadi ketika ada wanita setelah melahirkan kok keluar darah nyampe 60 hari, nggak perlu takut karena itu adalah darah nifas. Umumnya adalah 40 hari, paling banyak adalah 60 hari. Lebih daripada 60 hari, berarti kelebihannya ini adalah darah istihadah atau bukan darah nifas, itu adalah darah kotor. Wal wiladati lan melahirake. Seorang wanita hanya dengan melahirkan saja ketika bayinya sudah keluar, walaupun dia tidak keluar darah nifas, dia juga wajib mandi. Dia juga wajib mandi. Akan tetapi ketika setelah dia melahirkan keluar darah nifas, maka tidak diwajibkan mandi. Diwajibkan mandinya nanti setelah darah nifas berhenti. Ketika dia melahirkan ternyata tidak nifas, maka wajib mandi. Kok ketika dia nifas, maka mandinya setelah selesai nifas. Wajib mandinya setelah nifas. Boleh mandi atau tidak? Tentu boleh. Seorang yang haid, seorang yang nifas, seorang yang wiladah, tentu saja boleh tetap mandi, tapi bukan mandi wajib. Mandi hanya untuk bersih-bersih, mandi hanya untuk membersihkan diri. Setelah melahirkan, dia keluar darah nifas, maka tidak wajib langsung mandi. Wajib mandinya setelah berhenti darah nifas. Wal mauti dan mati. Mati ini tidak termasuk hadas besar, bukan hadas besar, tapi mewajibkan seseorang untuk dimandikan, bukan mandi. Dimandikan. Yang wajib memandikan adalah orang yang masih hidup. Yang wajib memandikan adalah orang yang masih hidup. Hukumnya fardu kifayah. Ketika ada satu orang yang memandikan mayit, maka sudah gugur kewajiban bagi semuanya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.